Klik Dokter Podcast 3, 2, 1 Konsul santai dengan Dr. Vito. Sobat Dokter, kali ini kita akan mengobrol langsung dengan pakar kesehatan masyarakat Prof. Hasbullah Tabrani. Selamat pagi. Selamat pagi, Vito. Kita pagi, Prof. Pagi. Justru kita ini sekarang sudah melihat bagaimana fenomena ya coronavirus ini membuat banyak perubahan di masyarakat. Jadi contohnya nih, kita kalau mengucapkan salam sekarang justru kembali ke akar budaya orang Indonesia ya. Salam, malah lebih bagus malah. Dengan demikian kita menjaga supaya tidak terlalu dekat dengan orang lain karena kita ada social distancing sekarang. Semeter ini ya. Atau meter ini. Lebih semeter ini. Dia pun pakai penggaris tadinya. Katanya gini, Prof, kalau di orang WHO bilang katanya bahwa kalau kita ragu-ragu sebentar apa enggak, kalau kita lagi ketemu sama orang lain, kalau kita begini nggak kena, itu berarti ya kurang lebih sudah 1 meter lah ya, gitu ya, Prof. Betul. Nah, Prof, sekarang kita mau bicarakan masyarakat. Prof. Tabrani ini adalah seorang pakar, seorang guru bagi hampir sebagian besar dokter-dokter Indonesia mengenai kesehatan masyarakat ya. Kesehatan masyarakat itu kalau sobat Klik Dokter perlu tahu bahwa itu adalah akar dari bagian dari ilmu kedokteran, di mana kita membahas bukan soal penyakit, tapi bagaimana menangani penyakit di masyarakat ya. Jadi secara luas ini yang menurutku ada yang berbeda. Kalau selama ini kita udah dihujani oleh berbagai informasi, Prof, mengenai teknis apa sih itu COVID-19, apa sih itu virus, apa sih bagaimana penularan. Nah sekarang kita bagaimana mencegahnya, udah deh praktis aja gitu ya, Prof ya. Betul. Karena kita harus sadari penyakit coronavirus ini doyannya hidup di paru-paru. Ya, penyakit virus-virus yang ini doyannya hidup paru-paru nih. Dan kalau dia kena paru-paru bisa bikin mati. Apalagi mereka yang perokok, punya asma, punya penyakit alergi, diabetes dan sebagainya. Kalau sudah sakit, perlu masuk ICU, mesti dikawal oleh ahli paru dong. Berapa jumlah ahli paru kita? Waduh, berapa nih? Ada yang mungkin sobat Dokter tahu deh. 1.200-an saja seluruh Indonesia. Dibanding sekitar 200 juta. 270 juta. Jadi kalau banyak yang sakit, yang perlu masuk ICU, perlu masuk perawatan, kita nggak punya dokter spesialis paru cukup. Jadi kalau kita bareng-bareng rame-rame mengurangi beban mereka. Mereka nggak bisa kerja 24 jam terus-menerus dong. Paling gantian 8 jam sehari bagi 4, paling jadi 300 yang aktif at the point, satu waktu tertentu. Ya harus kita selamatkan mereka, jangan bekerja overload. Dengan apa ya, kita jaga jangan sampai terjadi penyakit yang berat. Ya, saya mau garis bawahi sedikit sebagai selingan ya, tahu. Tadi Prof. Tabrani bilang adanya orang yang rentan terhadap virus ini adalah orang yang perokok. Ya kita tahu yang perokok berapa, ya coba mungkin antara teman-teman sekalian, sobat-sobat dokter ada yang tahu, ada yang merokok, coba kasih tahu mereka ya. Beliau ini juga salah satu. Nggak banyak, 70 juta orang yang merokok di Indonesia. Itu banyak, Prof. 70 juta. Itu yang aktif. Kalau kena perokok pasif, jadi 200 juta. Hampir semua kena. Ini yang mengerikan. Karena kalau soal perokok kita juara dunia itu. Itu prestasi bukan, Prof? Prestasi dari bawah, sama dengan korup nih. Jadi itu masalahnya adalah perokok itu banyak sekali dan mereka nggak sadar bahwa mereka ini kelompok yang rentan. Selama ini orang lihat orang takut batuk-batuk pakai masker, kalau orang merokok nggak pakai masker dari dulu padahal. Iya, bagaimana mau merokok dia pakai? Gimana merokok kalau pakai masker kan? Dan rokok itu soalnya menyebabkan mukosa, sel-sel mukosa di mulut, di hidung itu menjadi rentan kan? Jadi mudah masuk virus. Itu memang hati-hati betul lah. Ya, dengarkan beliau juga adalah sekarang ketua Komnas Pengendalian Tembakau Indonesia. Jadi paham betul bagaimana rokok ini sangat menjadi beban kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya karena bukan cuma beliau sendiri. Saya suka begini, Prof, karena saya sebagai dokter jantung sering menerima pasien perokok yang datang serangan jantung subuh-subuh. Jadi saya bilang merokok itu mengganggu orang lain juga karena mengganggu jam tidur orang lain. Tiba-tiba subuh-subuh baru datang serangan jantung. Yang jelas kalau begitu mengganggu dokter jantung itu. Dan kita kembali ke soal corona ini ya. Coronavirus ini ternyata lebih dari separuhnya itu juga yang menjadi penyakit yang berat adalah pada penderita penyakit jantung, Prof. Sedangkan di sini penyakit jantung juga banyak. Jadi karena itu memang rakyat Indonesia ini bisa dikatakan rentan sekali terhadap coronavirus ini. Nah, sekarang bagaimana, Prof? Kita apa aja sih yang kira-kira di Indonesia ini patut diwaspadai sehingga penyebarannya begitu masif, Prof?
Ya, yang jelas kita berhadapan dengan, kalau saya bilang, teroris yang susah dilacak. Pelaku terorisnya itu namanya virus corona. Kita hanya bisa melacak korbannya. Kalau teroris yang isi segala macam tuh pelakunya bisa kita lacak nih, dari paspornya, kemana dia pergi bisa dilacak ya, dia belanja. Kalau ini nggak bisa dilacak, yang bisa dilacak korbannya nih, beratnya. Nah, jadi kita mesti kenal betul nih perilaku si teroris apa. Yang jelas tadi kan dia bisa mengenai korbannya dalam jarak 1 meter. Jadi jaga jarak, kalau kerennya social distancing itu efektif sekali mencegah. Cuma bangsa kita ini kan bukan bangsa yang berdisiplin. Nah, ini pada semua yang mendengar, saya berharap bisa menyadarkan semua lingkungannya bahwa penyakit ini bisa kita cegah dengan sangat sederhana, jaga jarak lebih dari 1 meter. Apalagi kalau pernah kontak dengan seseorang yang sudah kita tahu pernah sakit, pernah itu, jauhi jarak. Tapi juga jangan panik, gitu ya. Insya Allah dengan begitu kita akan terhindar. Ya. Kalau sudah sakit, udahlah, udah nggak ada penggantinya lagi. Kerja juga nggak bisa, kehilangan income. Bukan hanya kehilangan income, kehilangan happiness. Iya. Teman-teman sekarang orang takut soalnya. Ya, tapi terlalu takut juga nggak bagus. Ya, jadi alert namanya, waspada, jangan lengah. Ya, tapi kenalin sederhana sekali, jaga jarak. Mungkin kita beri contoh ke masyarakat nih, karena setiap orang kadang-kadang bilang jangan panik, padahal mereka sendiri juga sama gitu, panik juga. Jadi mungkin contohnya Prof yang Prof lihat manifestasi di masyarakat sekarang, kira-kira apa sih yang kita mesti perbaiki? Contoh konkret lah orang yang jangan panik itu gimana mestinya kita? Begini, kemarin itu ramai diberitakan berebutan orang mau naik MRT LRT. Oh iya, saya baca tuh. Itu juga bagian dari model panik. Mestinya kita tirulah dari Cina, mereka bisa jaga itu ya. Nah, 1 meter antrian, tunggu aja, sabar. Gitu. Betul, memang ada yang kepengen mesti sampai di kantornya, sampai tempat dagangnya pada on time. Tapi kapasitas sedikit ya antrilah, begitu ya. Nggak usah panik, nggak usah kejar-kejar. Semua orang juga tahu sekarang kita tidak mungkin berkumpul di satu tempat pada saat yang bersamaan, tidak perlu juga kerja di kantor berdesak-desakan. Ya sudah, kalau terlambat mereka juga ngerti. Nah, jaga jarak ini belum terbiasa di kita. Ya, jaga jarak 1 meter, antrian gitu. Jadi saya berharap nih di stasiun, di halte bus, di stasiun di mana antriannya jangan terlalu dekat. Dan para pengelola itu harus bikin, kalau di Cina kan dibuat ini tuh, apa namanya, kayak karpet begitu buat orang berdiri ya, sehingga buat memberi tunjuk. Termasuk di rumah sakit, di klinik, ya, buatlah itu sehingga orang sadar. Kalau nggak dibuat, orang nggak lupa. Ya buatlah kota-kota kecil dari itu aja, kertas-kertas juga nggak apa-apa. Bahwa di sini tempat antri, ya, ada tapak kaki lebih bagus. Bahkan saya baca di koran-koran itu ada menunjukkan foto ya di Cina dan beberapa negara Eropa lain, mereka tuh pasang plastik untuk di taksi. Jadi supaya orang nggak bisa langsung. Betul. Itu juga taksi, supaya jangan sopir taksi jadi korban. Pasang plastik supaya tidak terjadi ini. Saya naik taksi tadi udah lumayan, di taksi ada hand sanitizer. Ya, karena itu juga bisa jadi beresiko. Kita buka pintu taksi dan sebelum kita ada orang yang bawa virus pegang pintu taksi. Kita buka lagi, nempel nih di tangan nih. Lalu uang kertas. Ini uang kertas ini katanya virus itu bisa bertahan sampai 17 hari di uang kertas. Jadi uang kertas ini juga sekarang ini agak dihindari di luar negeri. Mereka pakai aplikasi e-money biasanya, supaya tidak terlalu menularkan virus tersebut. Betul, tapi juga jangan panik. Terus nggak pegang duit
belum punya aplikasi di handphonenya, ya. Kalaupun terpaksa pegang itu sederhana, langsung cuci tangan, ya, sebelum pegang makanan, sebelum pegang muka dan sebagainya. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Jangan airnya di air di ember kayak, ya sorry to say, banyak baskom kan. Kalau pedagang-pedagang di pinggir jalan tuh banyak tuh yang pakai cucian pakai baskom, ya. Itu tempat penyebaran luar biasa itu. Ya, nah pakai air yang mengalir lah. Kalau nggak punya air mengalir gimana di rumah? Ambil gayung, kucurkan, ya, sabun yang lengkap. Itu sangat membantu untuk mencegah. Sederhana tapi banyak masyarakat tidak paham. Akibatnya memang mudah terjadi penyebaran penyakit ini. Padahal itu simpel sekali. Dari dulu rasanya dokter juga udah bilang, ya, bagaimana cara mencuci tangan sebelum makan. Ternyata sekarang benar bahwa itu adalah cara yang paling sederhana dan efektif untuk bisa mencegah penyebaran corona. Ya, memang blessing in disguise-nya, hikmahnya dari corona ini, semua sadar. Bahkan saya berharap pemerintah yang selama ini pelit untuk kesehatan sadar. Kenapa saya bilang pelit? Karena anggaran pemerintah cuma 1,7% PDB buat kesehatan. Nah, sekarang baru sadar lah, gara-gara ini penyakit, ekonomi ambruk, ya. Harga saham drop, ya, SG drop lebih persen, berhenti. Nah, kan gara-gara kesehatan. Jangan kira bahwa kesehatan nggak bisa menghancurkan ekonomi. Nah, oleh karena itu jangan anggap enteng, kasihlah investasi di kesehatan yang memadai. Investasi di mana? Masyarakat harus dididik supaya paham bagaimana berperilaku hidup sehat. Dan sekarang timing bagus, semua media menjelaskan cuci tangan, jaga jarak, makan yang sehat, mempunyai gizi yang seimbang, ya. Saya kira di blessing in disguise. Batuk yang benar. Sekarang saya juga bisa lihat ada orang kalau batuk begini, yang negur orang awam biasa masyarakat, Pak, batuknya begini. Nah, ya. Ya, itu kan peningkatan menurut saya. Betul. Jadi menurut saya benar, saya setuju dengan blessing in disguise ini. Banyak orang malah semakin memperhatikan kesehatan karena kasus ini, ya. Dan saya harap tadi bagaimana suara seorang pakar kesehatan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah. Mungkin kalau ada di antara sobat dokter yang punya akses ke sana, bisa punya kenalan, bisa kasih kabar juga bahwa ini adalah salah satu masukan yang konstruktif, saya rasa, ya, Prof, ya. Nah, ini sekarang kita khawatir bagaimana penyebaran. Ada masyarakat terbelah dua nih menurut saya, Prof. Kalau saya lihat di rumah sakit, ya, ada yang ignorance, ada yang parno sekali. Nah, sekarang kita harus menenangkan masyarakat dan meluruskan sebenarnya bagaimana cara penyebaran virus COVID-19 ini. Ya, kalau seseorang sudah terinfeksi karena jarak dekat, dia batuk, tidak begini, dia batuk lepas dalam jarak 1 meter, kira-kira mungkin 10.000 sampai 30.000 virus disebar. 10.000, ya. Hati-hati. Dan kalau kita dekat, ya kita pegang, kita nyangkut di tangan, langsung nempel di hidung atau di mulut, karena virus itu suka di tempat yang lembab, yang agak dingin. Ya, jadi mukosa mulut, mukosa hidung itu tempat yang disenangin. Kalau dia sudah di situ, ya jangan panik juga, karena hanya 1 dari 6 yang kemudian jadi penyakit. Kalau badan kita cukup bagus, kuat, ada barang asing ini, si virus masuk, badan kita bisa usir segera. Nah, badan kita kan sebetulnya penuh dengan tentara nih sebetulnya di badan kita, ya. Ibarat tentara badan kita dengan makanan yang bagus, protein cukup. Protein itu jangan anggap protein itu mesti daging steak yang mahal, ya. Tahu, tempe, telur yang relatif terjangkau pun udah cukup proteinnya. Maka daya tahan tubuh, tentara dalam tubuh kita menjadi kuat, amunisinya cukup, bisa mengusir virus-virus itu. Hanya pada orang-orang yang kondisinya lemah, virusnya
namanya virulen, lagi ganas dan cukup banyak, bisa jadi timbul penyakit. Memang juga disampaikan banyak ahli bahwa penyakit ini sembuh sendiri. Tapi juga jangan terlalu anggap enteng. Sembuh sendiri kalau badan kita, tentara-tentara di dalam tubuh kita cukup kuat. Kalau tentara-tentara badan kita lemah, dan kita tidak pernah tahu itu, nggak ada ukurannya, ya bisa jadi, apalagi kita berisiko tinggi yang tadi itu, well, bisa jadi komplikasi. Dan itu membunuh. Sekarang berapa persen yang terbunuh di Indonesia? Ya, Kemarin, sampai kemarin sore kalau nggak salah 5%-an ya. ya cukup tinggi. Itu termasuk yang cukup tinggi. Ya, Ya. ya. Memang tidak setinggi kasus yang lalu itu ada flu burung. Ya. Flu burung angka kematian tinggi, tapi flu burung menularnya lebih sulit. Ya. Nah ini Tuhan kan udah kasih percobaan buat kita, ini kan sederhana nih. Yang gampang nular, lebih gampang sembuh. Yang lebih sulit menular, lebih sulit sembuh. Itu udah balance-nya tuh. Sekarang ini lebih mudah menular walaupun lebih sedikit mematikannya, tapi makin banyak orang yang gampang terkena. Jadi lebih baik kembali lagi cegah. Kita tahu tadi dengan jarak 1 meter lebih kita bisa menghindar dari situ. Nah, Prof, tadi kita bicara mengenai ada kelompok yang rentan. Ya. Saya ingin menitikberatkan bagi orang-orang yang perokok dan Ya. punya penyakit tertentu. Karena begini, Prof, ada cerita lucu juga nih. Jadi kemarin di rumah sakit saya ketemu dengan seorang perokok. Saya bilang, Pak, hati-hati ya, cuci tangan yang benar. Dia bilang gini, Prof, tenang aja, kita jangan terlalu takut. Saya bilang, iya benar, tapi kalau kamu nggak cuci tangan, berarti kamu menyebarkan penyakit. Ya. Itu kadang-kadang ada orang ignorant, atau pasien penyakit jantung, usia 65 tahun, dia udah pernah serangan jantung, gagal jantung sekarang. Sama saya bilang, ibu ingat hati-hati, cuci tangan ya. Habis pegang barang tadi saya bilang, tenang dok, jangan terlalu takut katanya. Ya, itu kan saya pikir mesti diluruskan bahwa ada kelompok yang memang rentan untuk terkena virus ini dan memang mesti lebih hati-hati dibanding yang lain, lebih muda dan lebih sehat. Ya. Memang di dunia ini kita ini terdistribusi. Kalau kayak kata orang ahli statistik, distribusi normal. Ada yang, ya contoh aja lah, yang paling gampang kita pahamin, tinggi badan kita. Ada yang tinggi sampai 1,80 meter, ada yang pendek kurang dari 1,20 meter. Tapi rata-rata kebanyakan kan sekitar 1,60 hingga 1,70 ya. Begitu juga sikap orang nih. Ada yang ekstrim, tidak pedulian, terlalu pemberani, tapi pemberani nekat gitu. Nah, kalau udah kena, nah baru. Jadi jangan ekstrim lah dalam berperilaku. Tetap kita tahu, kita sadarin ada penyakit yang bisa mengenai kita semua. Ada orang yang bisa bertahan tidak terkena karena tentara dalam tubuhnya kuat, tidak beresiko, jadi tidak kena. Tapi ada orang yang berisiko tinggi, tadi itu para perokok, yang punya penyakit alergi, yang punya sakit asma, punya sakit jantung, lansia, dan balita. Nah ini jagalah, karena kelompok-kelompok ini punya tentara dalam tubuhnya yang lemah. Jadi kalau ada serangan si virus masuk, ya gampang kalah badan kita. Nah itu yang paling harus dipahami oleh semua pihak supaya kita mencegah jangan sampai penyakit ini menular makin banyak orang. Nah kalau kita sudah terlanjur tertular, berbuat baiklah, beramal solehlah dengan menjauhi diri dari orang lain, tidak menyebar musibah kepada orang lain. Nah ini penting. Jaraknya apa? Caranya apa? Ya jaga jarak. Saya sudah teragam. Karena jangan dekat-dekat. Orang suka lupa. Apalagi teman dekat. Kamu. Sorry. Saya lagi kondisi bisa membagi musibah kepada Anda. Jadi kali ini
agak jauh lah dikit. Ya. Nggak usah lama-lama lah, 2 minggu, 3 minggu, insya Allah habis itu kita bisa dekat lagi. Ya. Nah, kira-kira begitu. Ya. Ya. Bahkan yang sudah dikatakan positif, mereka dianjurkan untuk bisa self quarantine ya. Mereka bisa sendiri mengisolasi diri di Karantina rumah. diri. Ya. Karantina diri dengan catatan memang dia kondisinya, karena ada juga yang terinfeksi virus dan mereka cenderung asimptomatik, nggak ada gejala, artinya Betul. mereka sakit ringan saja. Jadi Ya. tidak perlu perawatan di rumah sakit. Berilah perawatan itu untuk orang yang memang berat sekali. Jadi Betul. mereka bisa sendiri di rumah dan menjauhkan orang lain dari musibah gitu ya, Prof ya. 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 Nah, begitu juga kita, artinya kita berbagi kesempatan. Kita mengutamakan orang yang memang lebih membutuhkan. Yang ada gejalanya, yang berisiko tinggi. Karena fasilitas yang kita miliki bagaimanapun terbatas. Nggak usahlah kritik pemerintah, hujat-hujat, nggak ada gunanya sekarang. Sekarang ini yang penting bagaimana kita menjadi komplement dari kebijakan pemerintah. Ya, dengan cara kalau kita tidak sakit berat, nggak usahlah minta diperiksa. Biarkan mereka yang punya gejala dan clear atau jelas tanda-tandanya nih coronavirus yang ikut periksa lab dan sebagainya, supaya beban tenaga kesehatan, beban dokter, para pahlawan kita ini sekarang nih, pahlawan kita ini tenaga kesehatan nih sekarang ini yang bisa mencegah makin banyak orang terkena, makin sedikit orang yang mati. Mereka ini pahlawan-pahlawan. Jangan dibebanin pekerjaan yang lebih banyak. Dengan kita karantina diri, observasi, olahraga supaya aliran darah makin lancar, sehingga daya tahan tubuh kita makin baik, itu sudah merupakan amal soleh. Itu kira-kira kalau Ya. buat umat Islam ya. Jadi poinnya adalah bagaimana saling membantu, gotong royong. Di sini Betul. kita menunjukkan karakter bangsa Indonesia yang gotong royong. Ya. Jadi Ya. daripada kita saling menyalahkan atau malah ini kok begini rumah sakit menolak, nah itu harusnya kita justru menenangkan suasana bahwa ya sudah, sekarang saya positif, mungkin kemarin rumah sakit itu tidak punya perlengkapan yang memadai, sekarang saya mesti gimana nih gitu. Ya. Jadi kita saling membantu aja gitu ya. Nah, aku rasa memang ini poin yang bagus sekali, dan saya sekaligus juga memberitahukan kepada sobat Li Dokter apabila tahu ada temannya pernah kontak atau pernah riwayat positif corona atau kontak dengan mereka, biarlah laporkan, dalam arti begini, bilang bahwa ini kamu istirahat aja nggak apa-apa. Istirahat 14 hari, karantina diri, atau memang kalau memang perlu gejalanya berat dan khawatir ya boleh ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Karena di situ mereka pasti akan menentukan diagnosis dan mereka bisa menyarankan sebaiknya mesti bagaimana. Ingat juga bahwa ini adalah keprihatinan bersama. Semua lapisan masyarakat, Prof, yang saya rasa Betul. mengalami dampaknya, Prof. Betul, karena semua punya kans yang hampir sama. Ya. Ya, perbedaan sedikit lah. Yang beresiko tinggi tentu Ya. lebih beresiko ya. Yang sering berada di tempat kerumunan masyarakat, antrian, itu lebih beresiko ya. Buat saudara-saudara kita di pedesaan, ya konsentrasilah bekerja di ladang, bekerja cari ikan di laut, itu jangan banyak-banyak. Insya Allah lebih aman. Ya, jadi cukup istirahat juga penting ya. Ya. Jadi bagaimana kita pencegahan dengan cara menjaga tubuh kita, imunitas tetap baik, kekebalan tubuh tetap baik. Tadi makan sehat, Prof. Tabrani sudah bilang bagaimana kita cuci tangan yang bersih, terutama sebelum kita makan atau mempersiapkan makanan, dan bagaimana kita menutup mulut kita dengan benar ketika bersin atau batuk supaya tidak menyebabkan penyebaran. Prof, saya ingin memberikan tips, mungkin Prof bisa membantu saya kasih tahu kepada sobat Li Dokter, karena sebagian dari sobat Li Dokter ini saya rasa ada beberapa yang tidak bisa stay at home. Ya, selain dokter ya, dokter pasti nggak bisa stay at home ya, kita tetap harus di rumah sakit. Ya. Tapi ada sebagian sobat Li Dokter yang pernah curhat gitu ya, bilang bahwa mereka ini nggak bisa online, jadi nggak bisa stay at home. Mereka terpaksa tetap harus bekerja. Nah, mungkin Prof bisa memberikan tipsnya bagaimana untuk bisa menjaga dari penyebaran COVID-19. Ya, sudah barang tentu ada orang-orang yang memang harus membantu orang lain berada di suatu tempat, entah itu namanya klinik, entah namanya rumah sakit, entah namanya restoran, ya, entah namanya pelayanan publik lain. Ya. Mereka ini juga pahlawan-pahlawan kita yang harus diberikan kesempatan bekerja dengan baik tanpa berisiko. Caranya kembali buat diri sendiri, para dokter misalnya di klinik, para perawat ya lebih bagus pakai masker, karena kita tidak tahu suatu ketika ada orang yang berisiko datang.
Kalau yang nggak sakit ya nggak usah. Kalau yang tidak sakit, pekerjaan-pekerjaan di restoran, di mana jaga jarak. Pekerja-pekerja mobilitasnya tinggi seperti ojek misalnya, ngantar makanan, ngantar surat, tetap bisa jalan. Ya, dengan apa? Kalau sudah sampai di tempat yang mau ngambil barang atau mengambil bahan yang mau dikirim, dari jauh aja. Taruh barangnya di situ, yang mau ngasih udah balik lagi, baru kita ambil. Ya, jadi nggak usah berdekatan. Begitu juga waktu sampai barang di rumah, kalau kita pesan makanan, ya taruh di meja dulu. Nanti kasih tahu yang memesan, sudah kita jaga jauh, berdiri ambil, ada uangnya di situ. Baru. Yang di rumah, yang mengambil makanan, bisa jadi si tukang ojek ini juga punya tangan yang mengandung virus ya, atau uangnya mengandung virus begitu ya. Tetap hati-hati, cuci tangan sebelum memegang itu atau setelahnya dipegang uang, boleh dikantongin. Cuci tangan sebelum makanannya dimakan. Ya baik Prof, ini saya rasa sebenarnya nasihat yang kita dari dulu para dokter selalu menggaungkan ini ya Prof. Dan saya rasa ini sangat simple, praktis, dan ini terbukti sangat efektif untuk bisa menghalangi penyebaran COVID-19. Saya minta sobat-sobat di dokter sekalian, ini adalah informasi sangat berharga. Tolong sebarkan kepada kenalan siapapun yang bekerja di tempat publik, tadi seperti yang Prof Tabrani lakukan. Tadi bilang bahwa ada orang juga bekerja bukan di rumah sakit, tapi bekerja mungkin di pelayanan kereta api, pramugari, atau mungkin toko swalayan yang tidak mungkin tutup, atau mungkin di toko-toko, jurnalis, rekan-rekan wartawan, semua sampaikan bahwa ini adalah cara yang efektif bagaimana kita mencegah penularan virus corona, dan kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia bisa mengatasi virus corona ini. Ya, saya rasa terima kasih Prof Tabrani. Sama-sama, semoga bermanfaat. Mari semua kita quote-unquote beramal soleh, mencegah musibah menyebar kepada saudara-saudara kita. Itulah gotong royong clear yang bermanfaat untuk masa depan. Baik, terima kasih. Tetap tenang dan waspada. Kita kembali di konsul santai berikutnya. Sampai jumpa.